Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses bagi teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal persiapan tes kemampuan akademik atau TKA, materi matematika subpokok bahasan fungsi trigonometri. Semoga bermanfaat. Dan sebelumnya jangan lupa untuk like dan subscribe dulu channel ini agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi titik pembahasan soal TKA matematika, fisika, kimia, dan UTBK SNBT. Terima kasih. Oke, kita mulai ke bentuk soalnya. Silakan disimak sampai selesai. Soal nomor 1. Grafik fungsi berikut adalah sketsa grafik dari Y sama dengan A cos kx. Tentukan apakah pernyataan-pernyataan berikut benar atau salah. Pernyataan yang pertama, nilai A dan K masing-masing 1 dan 2. Oke, kita buktikan ya. Untuk pernyataan pertama ini, dari fungsi Y sama dengan A cos kx, nilai A dan K dapat kita cari dengan cara kita perhatikan titik potong pada sumbu Y ini teman-teman. Yaitu titik 0,-1 ya. Jadi X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan -1. Kemudian nilai 0 dan -1 ini kita substitusi ke sini. Y-nya kita ganti -1, X-nya kita ganti 0. -1 sama dengan A kali cos 0. Cos 0 hasilnya kan 1. Jadi -1 sama dengan A kali 1 dan diperoleh nilai A-nya sama dengan -1. Nah, bisa juga teman-teman pakai cara lain. Kita perhatikan grafik ini kan dimulai dari bawah, dari -1 ya. Berarti -1 ini kita kurangi dengan 1, hasilnya kan -2. Kemudian dibagi 2. -1 kurang 1, -2 dibagi 2, -1. Berarti A-nya sama dengan -1. Sama ya. Berikutnya untuk mencari nilai K, kita perhatikan periodenya teman-teman. Grafik ini dimulai dari -1 dari bawah. Untuk mencapai satu periode berarti harus kembali ke bawah sampai ke sini teman-teman. Maka pada sumbu X-nya kita perhatikan angka yang ditunjuk adalah 4pi. Jadi periodenya sama dengan 4pi. Kemudian untuk K-nya sama dengan 2pi per periode. Atau 2pi per 4pi dan hasilnya sama dengan 1/2. Bisa diikuti teman-teman ya. Jadi A-nya -1 dan K-nya 1/2 pada pernyataan pertama. Di sini 1 dan 2 berarti salah. Pernyataan yang kedua, persamaan grafik fungsinya Y sama dengan min cos setengah X. Nah, dari fungsinya ini Y sama dengan A cos kx, kita ganti A-nya -1 ya dan K-nya setengah. Jadi Y sama dengan min cos setengah X. Di sini sama berarti benar. Kemudian pernyataan yang ketiga untuk X sama dengan pi per 2, Y-nya sama dengan min 1/2 akar 2. Nah, tinggal kita substitusi untuk X-nya pi per 2. Nanti dari Y sama dengan min cos setengah ya. X-nya kita ganti pi per 2. Setengah kali pi per 2 sama dengan pi per 4. Min cos pi per 4. Kalau dijadikan derajat, pi ini kan 180 derajat ya, dibagi 4, 45 derajat. Berarti sama dengan cos 45 derajat, teman-teman. Cos 45 derajat hasilnya 1/2 akar 2. Kemudian kasih tanda min depannya, jadi min 1/2 akar 2. Nah, di sini juga sama ya. Berarti pernyataan yang ketiga benar. Maka pernyataan yang benar adalah 2 dan 3. Bisa dipahami teman-teman ya. Lanjut soal berikutnya. Grafik fungsi berikut ini yang benar adalah. Nah, untuk soal ini dapat dijadikan sebagai latihan bagi teman-teman ya. Dan caranya sebagaimana sudah kita bahas pada soal nomor 1. Dan bagi teman-teman yang sudah ketemu jawabannya bisa ditulis di kolom komentar, nanti kita diskusikan. Lanjut soal yang kedua. Diketahui fx sama dengan 2 min cos x dengan 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 2pi. Daerah hasil fungsi fx adalah. Nah, dari fungsi ini teman-teman, untuk mencari daerah hasilnya yang kita perhatikan adalah fx-nya ya. Nah, nilai fx ini berkaitan dengan cos x-nya. Sedangkan cos x memiliki nilai maksimum dan juga minimum. Jadi untuk nilai maksimum dari cos x sama dengan 1. Dan ini tidak mungkin lebih dari 1 teman-teman. Nah, kemudian kita masukkan ke sini, kita substitusi ya. Jadi fx sama dengan 2 dikurangi 1 dan hasilnya sama dengan 1. Berikutnya untuk nilai minimum cos x sama dengan min 1. Kita substitusi ke sini lagi. Jadi fx sama dengan 2 dikurangi min 1 atau 2 tambah 1 dan hasilnya sama dengan 3. Jadi nilai maksimum cos x memberi nilai minimum untuk fx-nya. Dan nilai minimum cos x, hasil fx-nya maksimum. Dari interval daerah hasilnya, yaitu 1 kurang dari sama dengan fx kurang dari sama dengan 3. Bisa dipahami teman-teman ya, dan jawabannya
E. Lanjut soal yang ketiga. Jika fx sama dengan min 4 sin 3x tambah 2, memotong sumbu x pada interval 180 derajat kurang dari x kurang dari 360 derajat, maka nilai x yang memenuhi adalah. Dari fungsi fx ini teman-teman, memotong sumbu x artinya y sama dengan 0. Sehingga fx atau y kita ganti dengan 0 ya. 0 sama dengan min 4 sin 3x tambah 2. Nanti nilai x ini kita akan cari nilai yang memenuhi antara interval 180 sampai 360 derajat. Berikutnya min 4 sin 3x pindah ke ruas kiri. Jadi 4 sin 3x sama dengan 2. Kemudian sin 3x sama dengan 2 per 4. Disederhanakan sin 3x sama dengan 1 per 2. Berikutnya sin berapa yang hasilnya positif 1/2. Berarti adanya pada kuadran pertama dan kuadran kedua teman-teman. Karena kuadran pertama dan kedua nilai sinnya kan positif. Pada kuadran pertama sinnya hasilnya setengah yaitu 30 derajat. Jadi kita ganti sin 3x sama dengan sin 30 derajat ini pada kuadran pertama. Kemudian pada kuadran kedua kita kurangkan 180 derajat dengan 30 derajat ini teman-teman. Dan hasilnya 150 derajat ya. Jadi sin 3x juga sama dengan sin 150 derajat pada kuadran yang kedua. Nah setelah itu kita akan cari nilai x yang memenuhi masing-masing. Kita mulai dari ini dulu ya, sin 3x sama dengan sin 30 derajat. Kita masukkan ke persamaannya. 3x sama dengan alfa tambah k kali 360 derajat. Alfanya ini kita ganti 30 derajat ya. 3x sama dengan 30 derajat tambah k kali 360 derajat. Kita sederhanakan masing-masing dibagi 3. Jadi x sama dengan 10 derajat tambah k kali 120 derajat. Berikutnya kita mulai dari K sama dengan 0 ya. 0 kali 120 kan 0. Ditambah 10, 10. Ini masih di luar interval ini. Kita naikkan K-nya 1. Berarti 120 tambah 10, 130. Masih di luar interval ini. Berarti yang memenuhi nanti K sama dengan 2 ya. Jadi kalau kita masukkan ke sini. X sama dengan 10 derajat ditambah 2 kali 120 derajat. 2 kali 120 hasilnya kan 240. Ditambah 10 sama dengan 250 derajat. Berarti masuk dalam interval antara 180 sampai 360 derajat. Setelah itu kita ambil lagi yang sin 3x sama dengan sin 150 derajat. Jadi 3x sama dengan 150 derajat tambah k kali 360 derajat. Dibagi 3, x sama dengan 50 derajat tambah k kali 120 derajat. Kita mulai lagi dari k-nya 0. Berarti 0 tambah 50, 50. Masih di luar ini. Kemudian k-nya 1. 120 tambah 50, 170 masih di luar ini. Berarti K-nya juga sama dengan 2. Di X sama dengan 50 derajat tambah 2 kali 120 derajat. 2 kali 120, 240 tambah 50, 290. Jadi X sama dengan 290 derajat masuk dalam interval ini ya. Jadi nilai X yang memenuhi 250 derajat dan 290 derajat. Bisa dipahami teman-teman ya. Dan dari pilihan jawaban yang benar adalah D. Lanjut soal yang keempat. Jika 2 cos kuadrat X tambah cos X sin X min sin kuadrat X sama dengan 0, maka tangen X sama dengan berapa? Nah, dari persamaan ini teman-teman bentuknya dalam cos dan sin. Sedangkan yang ditanyakan bentuk tangen. Maka caranya kita rubah bentuk cos dan sin ini dalam bentuk tangen ya. Untuk sin kuadrat X, supaya berubah menjadi tangen kuadrat, maka kita harus bagi cos kuadrat X teman-teman. Sehingga semuanya kita bagi dengan cos kuadrat X juga. Untuk 2 cos kuadrat X dibagi cos kuadrat X hasilnya kan 2. Kemudian cos X sin X dibagi cos kuadrat X. Untuk cos X dibagi cos kuadrat X hasilnya kan jadi 1 cos X teman-teman. Kemudian dikali sin X menjadi sin X per cos X atau tangen X. Bisa dipahami ya. Min sin kuadrat X dibagi cos kuadrat X hasilnya menjadi tangen kuadrat X. Jadi kita kurangi tangen kuadrat X kemudian sama dengan 0. Nah sekarang menjadi persamaan kuadrat dalam tangen ya. Kemudian kita kali negatif 2 ruas supaya koefisien dari tangen kuadrat X jadi positif. Kemudian kita pindah ke sebelah sini. Jadi tangen kuadrat X. Kemudian positif jadi min ya. Min tangen X. Kemudian dikurangi 2 sama dengan 0. Setelah itu baru kita faktorkan. Faktorannya tangen X min 2 dikali tangen X tambah 1. Jadi kalau dikali masuk, tangen X kali tangen X, tangen kuadrat X.
Tangen X kali 1, tangen X dikurangi 2 tangen X jadi min tangen X. Kemudian min 2 kali 1, min 2. Setelah itu sama dengan 0, dan pembuat nolnya tangen X min 2 sama dengan 0, maka tangen X-nya sama dengan 2. Tangen X tambah 1 sama dengan 0, maka tangen X-nya sama dengan min 1. Jadi nilai tangen X-nya yaitu min 1 dan 2, dan jawaban yang benar adalah D. Lanjut soal yang kelima. Jika A sin X min B cos X sama dengan sin 60 derajat tambah X untuk setiap X, maka A min akar 3B sama dengan berapa? Caranya teman-teman, untuk bentuk sin 60 derajat tambah X ini kita uraikan ya. Penguraian untuk penjumlahan sin, yaitu A sin X min B cos X sama dengan sin 60 derajat kali cos X, jadi sin cos tambah cos sin ya. Jadi tambah cos 60 derajat dikali sin X. Kemudian sin 60 derajat sama dengan setengah akar 3 ya. Setengah akar 3 kali cos X. Cos 60 derajat hasilnya setengah. Jadi ditambah setengah kali sin X. Nah setelah itu kita samakan antara luas kiri dan kanan. Untuk sin X koefisiennya di sini A. Berarti sama dengan koefisien sebelah kanan yaitu setengah. Kemudian yang min B sama dengan yang setengah akar 3. Jadi A sama dengan setengah, min B sama dengan setengah akar 3, atau B sama dengan min setengah akar 3. Yang ditanyakan A min akar 3B, jadi A-nya setengah dikurangi akar 3 ya, dikali min setengah akar 3. Dan hasilnya setengah, min akar 3 kali min akar 3 hasilnya 3, dikali setengah ya, berarti tambah 3/2. 1 tambah 3, 4, 4 dibagi 2 hasilnya sama dengan 2. Berarti jawaban yang benar adalah D. Bisa dipahami teman-teman ya. Oke, demikian soal dan pembahasan TK Matematika tipe soal fungsi trigonometri. Semoga bermanfaat. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.